Halo teman-teman semua, saya Ruswita Rifernal Oba akan menjelaskan tentang analisis fundamental terhadap saham Ciputra Development. Jadi sebelumnya saya akan melakukan analisis kuantitatif pada beberapa perusahaan yang berada dalam satu sektor. Saya akan melakukan perbandingan rasio pada perusahaan yaitu SMRA atau Summarecon Agung, ada ASRI atau Alam Sutera Realty, ada APLN atau Agung Podomoro, dan CTRA atau Ciputra Development. Sebelumnya saya di sini menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama itu ada ROE atau Return on Equity, yaitu rasio yang merupakan bagian dari rasio profitabilitas, karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi investor. Jadi semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Berikutnya ada rasio DER atau Debt to Equity Ratio, yaitu merupakan rasio antara jumlah hutang terhadap modal bersih atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik. Berikutnya ada rasio PER atau Price Earning Ratio, merupakan rasio yang menggambarkan keuntungan perusahaan dibandingkan harga saham di pasar. Jadi semakin kecil juga rasionya maka akan semakin baik. Berikutnya ada PBV rasio, yaitu merupakan rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku. Jadi semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik juga. Dan yang terakhir itu ada dividend yield. Pada rasio ini, jika rasio ini semakin besar maka akan semakin baik dan akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Berikutnya kita lihat ranking. Setelah kita melihat rasio-rasio dari perusahaan-perusahaan tersebut, di sini saya mengeliminasi dua saham, yaitu ASRI dan APLN, karena menurut saya kedua perusahaan ini rasionya terlalu kecil, sehingga saya hanya hanya membandingkan dua perusahaan. Maksudnya saya akan memberi ranking pada dua saham saja, yaitu SMRA dan CTRA. Di sini kita bisa lihat bahwa rasio pertama dari semua rasio itu, Ciputra Development itu menduduki ranking pertama, dan kemudian itu baru diikuti oleh Summarecon Agung. Di sini kita dapat simpulkan bahwa Ciputra Development itu lebih unggul daripada Summarecon Agung. Dan kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu profil PT Ciputra Development. Jadi PT Ciputra Development Tbk itu merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengembangan dan manajemen properti hunian. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi dua kelompok. Yang pertama itu properti hunian dan properti komersial. Portofolio properti huniannya itu termasuk Citra Garden City Jakarta, ada Citra Raya Tangerang, Citra Indah Jonggol, Citra Lane Surabaya, ada Citra Lane Bagia City Medan, dan ada Vida View Apartemen Makassar. Sedangkan properti komersialnya itu ada pusat perbelanjaan, hotel, apartemen,
kantor dan lapangan golf seperti Somerset Grand Citra Jakarta, Ciputra Mall dan Hotel Jakarta, ada Ciputra Mall dan Hotel Semarang, Ciputra World Surabaya, Ciputra World Jakarta, Ciputra Hospital Tangerang, dan Citra Dream Hotel Yogyakarta. Properti perusahaan berada di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Anak perusahaannya itu termasuk PT Ciputra Surya Tbk, ada PT Ciputra Properti, ada PT Ciputra Residence, ada PT Citra Land Graha Realty, dan PT Ciputra Indah. Berikutnya mari kita lihat sejarah dari perusahaan ini. Sejarahnya itu dimulai pada tanggal 22 Oktober 1987. Jadi PT Ciputra Development ini didirikan oleh Insinyur Ciputra dengan nama PT Citra Habitat Indonesia, dan pada tahun 1990 mengubah nama perusahaan menjadi PT Ciputra Development, yang kemudian dikenal sebagai salah satu perusahaan properti terdepan dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Seiring dengan pengembangan usaha, pada tahun 1994 perseroan melakukan penawaran umum perdana pada Bursa Efek Indonesia, atau yang dulu itu disebut dengan Bursa Efek Jakarta. Lalu pada tahun 1995 anak perusahaan PT Ciputra Surya melakukan penawaran umum perdana pada Bursa Efek Indonesia, dan selanjutnya PT Ciputra Properti pada tahun 2007. Namun pada tahun 2016 PT Ciputra Surya Tbk kembali bergabung dengan induk PT Ciputra Development Tbk. Secara konsisten, perseroan terus menawarkan konsep unik dan modern dalam seluruh arsitektur bangunan yang dikembangkannya, di mana hal tersebut merupakan sebuah keunggulan tersendiri dalam proyek pengembangan perumahan dan properti komersial. Sampai saat ini, perseroan telah mengembangkan sekitar 76 proyek yang meliputi perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, rumah sakit, dan perkantoran yang tersebar lebih dari 33 kota besar di seluruh Indonesia. Dengan sejumlah portofolio dan lahan besar yang dimilikinya, perseroan telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Nah, mari kita lihat siapa-siapa saja yang bergabung pada komisaris utama dan direktur dan dewan direksi dalam perusahaan ini. Di sini kita bisa lihat bahwa komisaris utamanya itu Dian Sumelar, sedangkan direktur utamanya itu Chandra Ciputra. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham atau melakukan investasi di perusahaan ini, dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk melakukan investasi atau pembelian saham, karena jika kita mengetahui siapa-siapa saja orang-orang di dewan komisaris dan dewan direksi, kita dapat menelusuri orang-orang tersebut dan kita dapat melihat riwayat kepemimpinan mereka. Kita dapat melihat jangan sampai salah satu dari mereka itu ada yang pernah mengalami kasus korupsi, begitu. Jadi ini merupakan
salah satu pertimbangan untuk teman-teman semua. Ya, di sini kita lihat shareholders composition. 52,77% dari shareholders composition dari perusahaan ini dikuasai oleh PT Sang Pelopor, dan sisanya itu 47,10% itu dikuasai oleh masyarakat. Tapi ternyata ada juga 0,13%-nya itu dimiliki oleh saham treasury. Ya, di sini saya hanya memuat beberapa informasi yang beberapa informasi untuk teman-teman semua. Pada 2018, tahun 2 tahun lalu itu perusahaan itu tuh pernah dianugerahi 4 penghargaan di hari ulang oleh IR Ciputra di hari ulang tahunnya ke 87. Nah, ini teman-teman bisa lihat beberapa berita tentang perusahaan ini. Ciputra Development optimistis penjualan membaik pada kuartal 4 2020. Di sini mari kita lihat income statement-nya. Di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya income statement dari perusahaan ini dari 2015 sampai 2020 itu sebenarnya termasuk tidak konsisten. Maksudnya bahwa income statement-nya itu naik turun. Pada 2015 itu di sini warna biru itu net income, yaitu laba. Terus warna pinknya itu revenue, yaitu pendapatan penjualan pada perusahaan ini, dan ada net profit margin. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa revenue dari perusahaan ini lebih cenderung naik turun ya, dan puncaknya itu penjualannya itu naik pada 2018, sama dengan net income-nya juga itu juga naik turun. Apalagi pada tahun 2020 ini yang memang karena sekarang kita dalam masa pandemi, sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, dan mungkin penjualannya juga turun begitu. Jadi masih bisa dimaklumi, masih bisa dimengerti. Berikutnya ada balance sheet. Di sini kita lihat bahwa aset pada perusahaan ini tuh dia relatif naik terus. Jadi dia konsisten naik terus. Jadi dari tahun 2015 sampai 2020. Malahan asetnya itu mencapai 25,8 triliun pada tahun 2020. Jadi ini semakin naik ya. Kita lihat equity-nya lebih cenderung tidak stabil karena naik turun. Liabilities-nya itu naik dari setiap tahun, itu naik terus. Jadi itu merupakan liabilities-nya terus naik. Jadi dari tahun 2015 sampai 2020 itu konsisten tetap naik. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sempat untuk mengamati dan mendengarkan video saya ini. Saya mohon maaf apabila video saya ini saya banyak salah kata dan juga banyak pengertian. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman, sebelum tinggalkan video ini, jangan lupa di like,
subscribe dan share ke teman-teman semua. Terima kasih.